Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Teman-teman, gak kerasa ya kita udah sama-sama melewati bulan Januari dan bulan Februari. Dan sekarang kita sudah masuk ke bulan Maret. Wah teman-teman, gak kerasa mungkin ya. Kayaknya kemarin masih bulan Januari deh kak. Kayaknya kemarin masih bulan Februari deh lah. Kayaknya kemarin masih baru Sija deh. Tapi teman-teman gak kerasa kita sudah sama-sama masuk di bulan Maret ini. Dan teman-teman dalam 2 bulan kemarin, 2 bulan yang sudah kita lewati, mungkin ada hal yang tidak mudah yang kita lewati. Mungkin ada sukacita atau mungkin ada duka cita yang kita alami. Tapi teman-teman, di dalam segala hal yang kita alami, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita mengucap syukur dan kita berterima kasih atas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan? Mungkin gak harus jauh-jauh dari 2 bulan ini, mungkin dalam seminggu ini pun, apakah teman-teman sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Maka dari itu teman-teman, sekarang langsung mau ngajak kita sama-sama untuk merenungkan semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baik itu mungkin sukacita atau mungkin itu duka cita. Dan sekarang kakak juga mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan pujian. Kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atas segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. 2 bulan di tahun ini sudah kami lewati dan mungkin banyak hal yang kami alami ya Bapa. Mungkin itu sukacita atau mungkin itu duka cita. Tapi Bapa, kami yakin bahwa penyertaan Engkau selalu nyata dalam hidup kami. Penyertaan Engkau itu terus ada dalam hidup kami dan tidak pernah berhenti. Pimpinan dari Engkau itu. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami ini gak layak Tuhan. Kami ini gak layak untuk bisa menerima anugerah dari Engkau. Dan juga Tuhan, di saat ini kami mau sama-sama mengakui dosa kami Tuhan. Kami mau mengakui semua salah yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Dan layakkan kami untuk bisa beribadah pada pagi ini. Biarlah kami bisa kembali masuk ke dalam hadirat Engkau dan menikmati Engkau di ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, seperti yang tadi Kakak Lause udah bilang, bahwa mungkin terkadang kita mengalami hal-hal yang sulit. Kita mengalami duka cita, kita mengalami sukacita. Tapi teman-teman, di dalam kita mengalami segala hal itu, mungkin lebih banyak duka cita yang kita sama-sama alami. Tapi teman-teman, di dalam segala hal itu pun apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap berserah sama Tuhan dan kita mau percaya kalau memang Tuhan itu sertai kita. Dan Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, yuk sekali lagi kita sama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa di saat aku pun gak melihat jalannya Tuhan, di saat aku gak ngerti rencananya Tuhan, tapi aku mau tetap pegang janjinya Tuhan, bahwa pengharapan aku ada di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini, hatiku percaya.
langsung mengajak kita sama-sama untuk doa sekali lagi. Ya Bapa, mungkin gak mudah untuk kami bisa percaya kepada Engkau di saat kami mengalami duka cita yang begitu mendalam. Dan mungkin kami pun sering lupa di saat kami sedang mengalami sukacita kami melupakan Engkau. Tuhan, ajarlah kami. Dan juga biarlah di dalam firman Tuhan pada hari ini, firman ini bisa berbicara kepada kami dan meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami. Apapun itu kondisinya, Engkau terus beserta kami. Ya Tuhan, Kau yang pimpin firman Tuhan pada hari ini, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bentar ya. Oke, teman-teman di seri yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang para hakim, The Guardians. Dan persis minggu lalu teman-teman kita juga udah flashback sedikit tentang kisah akhir kepemimpinan dari Yosua. Dan hari ini langsung mau ajak kita sama-sama untuk mundur sedikit dari kisah hakim-hakim. Kita mundur alur kita. Nah, untuk masuk ke dalam kitab Keluaran. Kita akan sama-sama mulai perjalanan yang baru dengan judul The Exodus. Itu apa sih ya, Lause? Itu apa sih The Exodus itu? Nah, jadi The Exodus ini menceritakan tentang perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian. Dan kita ini nggak cuma belajar sama-sama ini pas mereka ini keluar dari Israel ya. Tapi kita juga mau sama-sama lihat apa aja sih yang udah Tuhan lakukan ketika Tuhan ini memimpin bangsa Israel. Udah siap teman-teman? Ayo siapkan dirinya, siapkan diri kita untuk kita sama-sama melihat perjalanan dari bangsa Israel ini di dalam penyertaannya Tuhan. Yuk kita sama-sama mulai perjalanan kita dari nol, dari awal. Dari mana ya kira-kira? Oh, bukan dari bagaimana dia awalnya langsung keluar, enggak. Tapi kita mau sama-sama melihat dulu. Kita mau sama-sama lihat dari istana. Nah, istana apa sih? Nah, teman-teman ingat gak? Ada seorang anaknya Yakub, teman-teman, yang pernah memerintah di istana Mesir. Siapa ya dia? Yes, Yusuf. Dan di dalam rencana Allah yang keren abis, Yusuf itu menjadi wakil dari Firaun. Dan Yusuf ini terkenal punya jasa yang besar dengan bangsa Mesir ketika dia itu sedang memimpin bangsa Mesir ini ketika mereka harus melewati 7 tahun kekeringan yang pada saat itu benar-benar susah. Bahkan hampir seluruh bangsa datang ke bangsa Mesir. Kalau diingat ya pada masa-masa itu tuh susah banget. Dan harusnya nama Yusuf itu bakal diingat sama orang Mesir ya kan. Masa udah melakukan hal sebesar itu kok bisa dilupain gitu, kok bisa lupa, kan nggak mungkin gitu. Tapi teman-teman, setelah Yusuf dan generasi Yusuf ini meninggal, ini si Israel tuh masih di Mesir, masih ada di sana. Dan teman-teman tahu nggak, ada raja baru yang hadir di Mesir, dan raja ini nggak kenal siapa itu Yusuf sama sekali. Dan bukannya dia itu berterima kasih gitu ya sama Yusuf, bukannya dia say thank you gitu, Yusuf thank you ya buat segala dedikasi kamu ke bangsa kami, enggak. Malah dia benci banget sama dia. Loh kok bisa ya? Nah teman-teman, kisah ini tuh dicatat di Keluaran 1 dan di Keluaran 2. Teman-teman bisa baca setelah ini, kalau misalnya teman-teman mau tahu kisah fullnya itu teman-teman bisa baca di sana. Nah, Lause tuh heran gitu. Kenapa ya? Si Yusuf tuh udah sebaik itu, tapi kok bisa-bisanya gitu dia benci gitu. Kok bisa-bisanya dia benci sama Israel? Yuk kita coba sama-sama lihat di Keluaran. Di pasal yang ke-1 di ayat yang ke-9 sampai 10. Nah, Lause bakal baca ini ya. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat besar, sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini.
Ternyata orang Israel itu pada saat itu tuh teman-teman jumlahnya banyak boleh, banyak banget itu. Dan Raja Mesir ini merasa terancam teman-teman. Gimana ya kalau orang Israel itu suatu hari memberontak? Gimana ya kalau orang Israel ini nggak mau diatur lagi? Gimana ya kalau orang Israel ini nggak mau melakukan hal-hal yang dan malah melakukan hal-hal yang merugikan Mesir? Gimana ya kalau orang-orang ini nanti malah perang sama kita? Bisa-bisa kalah kita. Kira-kira itu yang dikatakan sama Raja Mesir ini, teman-teman. Teman-teman, raja ini tuh insecure banget. Dia melihat Israel yang makin banyak ini sebagai ancaman. Karena keinsecurannya ini, karena si raja ini, takut sama dirinya, gak yakin sama dirinya. Akhirnya dia buat peraturan yang baru buat orang Israel. Kira-kira apa ya? Nah, yuk kita sama-sama lihat satu persatu. Yang pertama, mereka ini disuruh untuk kerja paksa. Nah, teman-teman bisa lihat ini di ayat yang ke-11 sampai di ayat yang ke-14. Teman-teman, ini tuh bukan sekedar kerja keras kayak di kantor atau kerja keras di toko gitu. Enggak, dan ini jauh amat berbeda. Orang Israel itu disuruh, teman-teman, untuk apa? Untuk membangun kota. Tenaga mereka tuh benar-benar diperas habis-habisan dan mereka tuh benar-benar dibikin secapek mungkin gitu, teman. Dan tahu nggak, teman-teman, mereka itu disuruh membangun dan disuruh bikin tanah liat dan batu bara sendiri. Teman-teman bayangin bahannya mereka harus bikin sendiri, terus harus ngebangun sendiri, dan semua itu dipaksa kerja. Nggak peduli mereka lagi sehat, nggak peduli mereka lagi sakit, mau itu tua atau itu muda, mereka mah nggak peduli gitu. Pokoknya raja ini maunya ngelihat orang Israel itu pokoknya harus menderita, orang Israel itu harus susah. Tujuannya buat apa? Ya supaya mereka menderita, supaya mereka itu nggak tambah banyak pada akhirnya, dan mereka itu banyak yang mati entarnya. Nah itu senang tuh Raja Mesir tuh senang gitu. Nah itu cara pertama. Tapi teman-teman, nggak cuma satu, ada dua cara yang kedua yang Raja Mesir ini lakukan ke bangsa Israel. Tahu nggak, teman-teman? Yang kedua, dia itu memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Ini teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-15 sampai ke-22 ya. Kenapa kok bayi laki-laki gitu? Kok perempuan nggak masuk ya gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya memang orang-orang anak-anak laki-laki itu, pada laki-laki udah dibunuh semua, ditumpah semua, ya kan nggak ada yang kuat gitu buat lawan Mesir. Ya perempuan gimana? Susah pasti. Dan gimana caranya para perempuan ini bisa melawan sama Mesir? Dan kalau kita sama-sama tahu, kalau misalnya bukan bapaknya orang Israel, dia bukan jadi orang Israel. Tapi kalau misalnya perempuan Israel ini menikah dengan pria Mesir, ya orang ini jadi orang Mesir gitu. Dan balik lagi, teman-teman, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat orang Israel menjadi semakin lemah. Nggak ada generasi-generasi ke depan. Itu yang diharapkan sama raja ini. Dan awalnya, teman-teman, raja ini suruh 2 bidan. Ada Sifra dan Puwa. Yang biasanya ini tuh membantu perempuan Israel ini untuk melahirkan. Nah, apa sih yang disuruh sama rajanya itu? Nah, jadi kalau misalnya udah melahirkan nih dari mamanya orang Israel itu, anak itu tuh harus langsung dibuang. Kalau anak itu laki-laki, harus langsung dibunuh. Tapi teman-teman, kedua bidan ini nggak mau loh sebenarnya. Mereka itu punya alasan, perempuan Israel itu kuat-kuat, nggak perlu dibantu, udah lahir sendiri gitu. Wah, raja ini tuh makin kesel, jenggot makin kebakar gitu kalau ada jenggotnya gitu. Dan akhirnya ya dia memberi perintah gitu kepada semua orang Mesir, bukan cuman tentara tok gitu, semua rakyat, semuanya loh ya, semuanya. Ingat kata ini, semuanya. Semua rakyat ini diberi perintah untuk membuang anak laki-laki Israel ke sungai. Buset, insecure banget nih raja, insecure banget. Dan nggak cuma insecure, udah insecure, kejam pula.
Aduh, lengkap Raja Mesir ini. Dan tentu teman-teman, hidup bangsa Mesir saat itu menjadi sangat amat susah. Udah tambah susah, nggak ada enak-enaknya lu pula hidupnya. Menderita, harus kerja paksa, anaknya malah dibunuh. Bangsa Israel nggak ada harapan. Dan teman-teman, di tengah situasi yang amat susah sekali itu, ada lahir seorang anak laki-laki. Nah, udah tahu kan teman-teman, kalau anak laki-laki ini lahir, pasti dia harus dibuang. Dan ayah dan ibunya ini orang Israel. Orang Israel. Anak ini udah pasti dibuang kan. Dan sebelumnya orang tua ini udah punya 2 anak. Dan bayi ini anak ketiga gitu. Dan kalau kita sama-sama lihat di Keluaran 2 di ayat yang kedua, di situ dicatat kalau ibunya tuh sembunyiin dia, teman-teman. Karena anak ini tuh cakep, teman-teman. Anaknya ganteng gitu ya. Cakep gitu, teman-teman. Dan bayi ini tuh lucu gitu. Buat teman-teman yang suka sama bayi, teman-teman kebayang lah itu kayak gimana lucunya gitu. Dan mana tega gitu, nggak mungkin tega gitu mamanya serahin dia ke orang Mesir, nggak tega pasti itu. Makanya ya akhirnya ibunya sembunyiin lah gitu. Nih bapak sama ibunya itu nekat sih sebenarnya nekat nih. Langsung bayangin gitu ya, di saat kalau misalnya dalam situasi itu kita coba tutup mata, kita bayangin di pagi-pagi gitu, di saat bapaknya harus paksa kerja sampai malam, disuruh kerja, bapaknya kerja, nah hidupnya udah susah nih. Terus ibunya tuh harus ngawasin 2 anak plus harus sembunyiin 1 bayi. Tiap hari harus ngelihat buka, kalau misalnya kayak ngelihat di depan gitu, waduh ada tentara kayak, kalau misalnya ada tentara langsung cepet-cepet, aduh deg-degan gitu, aduh harus tutup, harus sembunyiin anaknya. Hidup mereka tuh nggak nyaman, udah nggak nyaman, nggak tenang, nggak aman pula, nggak ada damai-damainya. Hidup bayi ini dan keluarganya itu penuh dengan ancaman. Kapan aja bisa ketahuan, dan kapan aja mereka bisa mati di tangan tentara bangsa Mesir. Tapi teman-teman, ada plot twist di sini. Kita sama-sama melihat ada plot twist loh di sini. Kita coba lihat ya, apa ya yang terjadi di saat masa-masa mepet kayak gitu, masa-masa kepepet gitu yang kayak gitu. Teman-teman, di sini dikatakan ibunya itu setelah udah sekian lama udah capek ibunya, udah nggak tahu harus gimana. Ibunya ini bikin keranjang, teman-teman. Nah, keranjangnya ini tuh dilapisin dengan mungkin kertas-kertas yang anti air, waterproof, teman-teman. Jadi bisa, kalau misalnya memang ini kira-kira kenapa harus waterproof gitu? Kenapa nggak yang ya mungkin disembunyiin aja, nggak usah harus waterproof? Soalnya ini tuh mau dipakai, nah untuk sembunyiin anak ini di mana, di sungai, teman-teman. Biar bayinya itu tuh nggak tenggelam, makanya ditaruh di keranjang itu gitu. Dan ketika keranjang ini tuh ditaruh di sungai Nil supaya anak ini tuh aman. Dan kakak perempuan bayi ini dari ibunya ini punya kakak. Nah, kakaknya itu disuruh jagain ininya dulu, adiknya. Disuruh jagain, ayo kamu jagain adik kamu harus liatin dia siapa yang ngambil dia, supaya kalau misalnya nanti ada binatang buas atau mungkin ketahuan tentara, ya nggak sampai dia ambil gitu. Nah, teman-teman, di suatu hari bukannya si bayi ini tuh dimangsa sama binatang buas, bukannya diambil sama tentara Mesir, teman-teman. Ketahuannya tuh nggak sama siapa? Sama putri raja yang lagi mau mandi. Aduh teman-teman, kok bisa begitu ya? Aduh, rencananya gagal lagi. Terus ya putri raja ini ngelihat, mesti buka. Nah loh sebentar, kok ada bayi di sini? Teman-teman, tapi uniknya di sini dengan respon si putri raja ini, dan mungkin kita kira dia kan tahu mereka berbeda, orang Israel sama orang Mesir itu beda, teman. Dan putri Firaun ini ngelihat, tahu nih anak bayi orang Israel nih, laki-laki pula. Tapi dia tuh nggak ngebuang bayi ini, teman. Dia itu malah ambil bayi itu, teman. Dan dia suka sama bayi itu. Unik ya, teman. Nggak laporin ke bapaknya, nggak ngelaporin ke tentara, tapi dia suka sama bayi itu.
Teman-teman gak disangka. Dan gak disangka-sangka tuh kakak perempuannya yang harus ngejaga, ya udahlah dengan berani datang gitu, nyamperin ke putri raja itu. Terus dia nanya ke tuan putrinya, "Tuan putri, mau nggak saya cariin seorang babysitter untuk bayi ini, biar putri nggak pusing-pusing harus ngejagain, harus nyusuin bayi ini gitu." Dan tuan putri ini tuh nggak marah, malah mau banget. Dan teman-teman tahu nggak, si bayi ini akhirnya kembali kepada ibunya. Yang pertamanya kira, aduh udah gak ada harapan nih, kayaknya anaknya udah, ya udahlah gitu. Tapi teman-teman, malah ibunya kembali yang ngejagain dia. Dan ibunya dikasih upah lagi sama tuan putri. Dan pastinya udah pasti dilindungin. Ini putri Firaun. Ini jadi anak angkat jadi anak angkat putri raja. Nggak mungkin aneh-aneh gitu. Nggak mungkin tentara berani apa-apa. Teman-teman, kok aneh? Kok tampaknya segala sesuatu tuh kayak kebetulan gitu. Dari yang, waduh kayak nggak mungkin deh. Teman-teman udah lihat sendiri kan, gimana kejamnya Raja Mesir. Waduh kayak nggak mungkin bisa selamat di situasi kayak begitu. Gimana cara selamat? Waduh kok kayak kebetulan ya. Teman-teman, di dalam situasi yang susah seperti ini, keluarganya yang mendapatkan jalan keluar. Ketika semua bayi terancam, bayi sang ibu malah diangkat jadi anaknya putri raja. Anaknya putri raja, teman-teman. Lalu dititipkan keluarga asli, dan hidup dan masa depan bayi itu yang kelihatannya suram malah jadi tidak suram lagi, malah terjamin karena ada putri raja. Keluarga yang susah ini malah dapat upah tiba-tiba. Ya otomatis juga mereka dapat perlindungan dari putri raja kan. Teman-teman, kebetulan. Menurut teman-teman kebetulan. Mungkin ada beberapa dari kita yang bisa ngomong, wah kebetulan itu mah Lause. Tapi Lause nggak percaya sama kebetulan. Lause nggak percaya ada nama kata kebetulan, itu nggak ada. Ini pasti ada something nih. Pasti ada something nih, kenapa sih bayi ini kok bisa selamat ya? Ini bayi siapa sih emangnya? Kok sampai bisa kayak gitu hebatnya gitu kebetulan. Dan itu bukan kebetulan. Teman-teman tahu nggak itu siapa? Teman-teman, apakah itu kebetulan? No. Tuhan Allah yang disembah orang Israel itu yang mengatur semuanya. Tuhanlah yang mengatur semuanya sehingga bayi ini bisa selamat. Dan teman-teman tahu bayi ini siapa? Bayi ini adalah Musa. Seseorang yang memang Tuhan mau siapkan, yang Tuhan panggil untuk menjadi alatnya. Dan Musa sudah Tuhan selamatkan. Bahkan gak cuma pas dia dewasa, dari pas masa dia masih bayi, dia sudah diselamatkan sama Tuhan. Tuhan punya rencana buat hidup Musa. Teman-teman, kira-kira apa yang bisa kita pelajarin dari hidup bayi Musa ini di saat dia kecil? Teman-teman, hidup manusia gak gampang. Hidup kita gak gampang. Malah hidup kita tuh terkadang tuh, aduh kok kesulitan ini lagi, kok susah ini lagi, susah ini, susah itu, susah ini, susah itu. Dan mungkin bahkan ada situasi yang mengancam hidup kita gitu, yang ya seperti Musa ini. Tetapi kesulitan, penderitaan, dan ancaman itu teman, enggak menghalangi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kakak ulangi, kesulitan, penderitaan, dan ancaman tidak akan menghalangi pekerjaan Tuhan. Malah di keadaan yang gak gampang itu, pertolongan Tuhan dan keselamatan Tuhan itu malah makin nyata. Buktinya salah satunya ya Musa yang udah sama-sama alami hari itu. Teman-teman, ini gak cuma berlaku di kehidupan Musa, hidup teman-teman juga, hidup Lause juga, hidup kita semua orang percaya. Saat ini kita sedang mengalami kesusahan,
Oh yes, betul. Kita sedang lagi ngalamin hal susah. Kita lagi pandemi COVID nggak kelar-kelar. Kita udah sama-sama capek gitu ya. Mungkin juga ada dari teman-teman yang kehilangan orang-orang terkasih. Udah habis Delta. Ini ada lagi si om-om ini nih. Si Omikron maksudnya. Duh, jangan sampai ada om atau tante yang lainnya gitu. Teman-teman, kita susah banget. Teman-teman juga harus belajar di rumah. Kakak juga di sini harus belajar di kamar. Nggak bisa ketemu sama teman-teman, harus jaga jarak. Kalaupun ketemu, nggak bisa main sama teman-teman. Pergi keluar pun harus pakai masker yang tebel banget. Dan udah 2 tahun. Kok kayak Tuhan kok nggak selesain ya pandeminya ya? Kok kayak Tuhan nggak peduli ya sama kita? Teman-teman, memang saat ini kita belum bisa melihat secara utuh apa sih rencana Tuhan. Tapi teman-teman, inilah yang kita alami. Dan teman-teman tahu, inilah kesempatan kita sebenarnya. Untuk kita sama-sama belajar untuk melihat bahwa pertolongan dan penyelamatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kakak yakin kok, di dalam segala kesulitan kita, pasti Tuhan taruh sesuatu dalam diri kita, dalam pengalaman kita. Teman-teman, di firman Tuhan hari ini kita sama-sama diajar untuk percaya kalau semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada dalam rencana agungnya Tuhan. Dan itu sesuai teman-teman dengan ayat hafalan kita minggu ini, yaitu dari Roma 8, dari ayat yang ke-28. Nggak usah akan bacain ya. Roma 8 di ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kakak ulangi sekali lagi teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang sudah mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, kita belajar bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Dan kalau kita mau percaya, pasti ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan mendatangkan musibah. Musa kecil mengalami masa yang sulit. Tapi kita sama-sama melihat bahwa Tuhan menyelamatkannya. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Di dalam segala kesulitan yang kita alami, pasti ada, teman-teman. Pasti ada kebaikan yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita. Dan sekali lagi, mungkin saat ini kita belum bisa melihat. Tapi teman-teman, yuk percaya sama Tuhan. Kalau pada akhirnya semuanya akan ada happy ending yang udah Tuhan rencanakan. Gak ada yang terlalu sulit kok buat Tuhan. Teman-teman, gak ada kok yang terlalu susah buat Tuhan. Tuhan bisa. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita di dalam kesulitan kita sekalipun. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita, teman. Apakah kita mau percaya sama Tuhan? Walaupun kita sedang mengalami masa sulit mungkin. Atau mungkin kita sedang mengalami sukacita. Apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan? Yuk teman-teman, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, kakak mau ajak kita sama-sama merenungkan sekali lagi pujian yang tadi kita sudah sama-sama nyanyikan. Hatiku percaya.
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami sadar bahwa sering kali kami melupakan Engkau Tuhan. Sering kali di saat kami mengalami kesulitan, kami kecewa kepada Engkau. Kami sering sekali bertanya kepada Engkau, Tuhan, kenapa sih harus kami mengalami hal seperti ini? Tuhan, kenapa sih pergumulan ini susah sekali? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi Tuhan, jarang sekali kami mau percaya dan kami mau beriman, jarang sekali Tuhan. Dan Tuhan, sekali kami diingatkan dalam firman ini untuk percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Sang Pencipta Agung yang sudah merencanakan segala sesuatu untuk diri kami. Sudah merancangkan segala sesuatu yang baik untuk setiap diri kami. Ya Tuhan, biarlah di masa-masa sulit seperti ini pun kami bisa terus percaya kepada Engkau. Dan kami bisa terus beriman kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami apapun itu yang kami alami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sampai jumpa lagi kita di minggu depan. Tetap ingat teman-teman, dalam satu minggu ke depan, percaya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan semua yang baik untuk setiap kita. Be a blessing for another, dan see you next week. Bye-bye.